Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang materi IPS. Ustaz Sukron ambil dari buku IPS kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Jadi kita akan mulai membicarakan mulai dari latar belakang kenapa penjajah itu datang ke Indonesia hingga nanti akhirnya muncul semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pada materi ini kita akan membicarakan 3 sub secara besar. Yang pertama ada tentang kedatangan bangsa barat, kemudian yang kedua adalah tentang kondisi masyarakat masa penjajah, kemudian yang terakhir adalah semangat kebangsaan. Nah, kali ini kita akan berkonsentrasi pada materi kedatangan bangsa barat yang meliputi latar belakang dan proses kedatangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya teman-teman, kita melihat di sini ada peta Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu daerah yang paling strategis di dunia, gitu ya. Letaknya berada di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra itu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, posisi yang seperti ini menjadikan Indonesia adalah pos yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai markas. Selain itu, Indonesia juga berada di garis khatulistiwa. Ini menandakan apa? Bahwa iklim di Indonesia sangatlah cocok untuk dijadikan tempat pertanian. Maka menjadi sebuah kepantasan, ya. Kalau kita melihat alam kita Indonesia ini menjadi daerah yang sangat subur sekali, gitu ya. Mulai dari tanaman-tanaman yang sangat kecil sekali, bahkan sampai tanaman-tanaman yang sangat besar, sampai dengan tanaman-tanaman yang sangat langka, semuanya ada di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan gitu ya, tancap batu dan batang gitu ya jadi tanaman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sangat suburnya tanah Indonesia ini. Nah, teman-teman semua, gitu ya. Yang pertama adalah kita masuk ke kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kenapa sih kok mereka datang ke Indonesia? Itu ya pertanyaannya. Nah, ada beberapa latar belakang kenapa para penjajah atau para kolonial ini datang ke Indonesia. Yang pertama adalah daya tarik Indonesia. Ya, kita melihat di sini ada pala, kemudian ada merica, kemudian ada cengkeh gitu ya. Ini adalah bahan-bahan hasil bumi yang sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Kenapa seperti itu? Karena bahan-bahan ini sangat sulit untuk tumbuh di daerah Eropa. Ya. Sedangkan bahan-bahan ini menjadi salah satu komoditi utama untuk bangsa Eropa menghadapi musim dingin. Perlu teman-teman ketahui bahwa bangsa Eropa sudah mengetahui sejak dahulu, bahkan masa-masa awal peradaban ya, bahwa Indonesia itu adalah sumber dari rempah-rempah yang berada di sana. Hanya saja waktu itu mereka masih bisa mendapatkan stok itu karena apa? Karena perdagangan masih bisa berjalan secara lancar. Hanya saja begitu Konstantinopel dikuasai oleh Turki, maka jalur perdagangan antara Asia dengan Eropa itu terputus. Nah, sejak saat itulah salah satu yang mendorong kenapa bangsa-bangsa Eropa itu melakukan perjalanan mengelilingi dunia untuk bisa sampai ke daerah Indonesia. Kemudian, motivasi keduanya adalah 3G, yaitu Gold, Gospel, and Glory, gitu ya. Gold apa? Gold artinya emas. Artinya apa? Bahwa perjalanan atau ekspedisi bangsa Eropa ini salah satunya adalah untuk mencari kekayaan. Dengan lambangnya adalah
emas. Kemudian yaitu gospel. Gospel itu adalah sebuah perjalanan atau semangat untuk menyebarkan keyakinan bangsa Eropa. Apa itu? Yaitu Nasrani, gitu ya. Kemudian glory adalah untuk mencapai kejayaan. Apalagi setelah jatuhnya Konstantinopel, di mana Konstantinopel ini adalah salah satu pusat dari kebudayaan Eropa. Begitu itu jatuh ke tangan Turki, maka bangsa Eropa merasa kita harus mencari kejayaan kita kembali. Maka dilakukanlah berbagai perjalanan untuk mencari tanah-tanah sebagai sumber dari sumber daya mereka. Salah satunya adalah Indonesia, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan musim uap yang nantinya akan merubah berbagai tatanan di Eropa. Ya, yang tadinya itu adalah tenaga digunakan tenaga manusia atau tenaga makhluk hidup mulai dirubah menjadi tenaga mesin. Apakah ini berpengaruh? Oh, sangat berpengaruh sekali. Sebelumnya bangsa Eropa hanya bisa melakukan perjalanan hanya dengan kapal layar saja. Namun begitu sudah mulai ada revolusi industri ini, transportasi, kemudian alat-alat industri itu sudah mulai maju. Ya. Kalau teman-teman melihat di sini, gitu ya. Perbedaannya apa? Yang satu adalah kapal layar, kemudian yang satunya adalah menggunakan mesin uap. Bayangkan kira-kira lebih cepat mana? Gitu ya. Otomatis adalah ini lebih cepat mesin uap. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan layar, kapal layar, maka sangat tergantung oleh musim. Sedangkan mesin uap, selama bahan bakarnya ada, maka kapal akan terus bisa berjalan. Ini adalah kenapa revolusi industri menjadi salah satu penyebab atau pendorong terjadinya ekspedisi atau kedatangan bangsa Eropa ke daerah Asia. Selain itu juga, karena adanya revolusi industri ini, muncullah berbagai industri-industri besar di daerah Eropa. Dan ini otomatis semakin besar produksi, maka bahan pemasukannya atau bahan baku yang dibutuhkan semakin besar. Itulah kenapa bangsa Eropa membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itulah kenapa mereka datang ke berbagai daerah di seluruh dunia, bukan hanya ke Indonesia saja. Kebetulan saja kita sedang akan mempelajari khusus tentang Indonesia. Nah, bagaimana mereka bisa datang? Ya, kebanyakan datang ke Indonesia itu adalah dari Eropa, kemudian ke arah timur, kemudian akan menyusuri selepas pantai Afrika sampai ke Afrika Selatan, kemudian baru nanti menyeberangi Samudra Hindia, kemudian sampailah ke Indonesia. Ya. Dari sini, gitu ya, ini ada mulai dari Prancis, kemudian Portugal, kemudian Inggris, kemudian Belanda, gitu ya. Yang salah satu yang paling berkesan mungkin adalah Belanda, gitu ya. Nah, bagaimana beberapa kedatangan dari bangsa-bangsa itu? Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis itu dimulai pada tahun 1486, dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Gitu ya. Pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika, kemudian ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Kemudian Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinannya Alfonso. Nah, kemudian dia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dengan Maluku pada tahun 1512. Nah, setelah itu Portugis menjadi penguasa daerah kepulauan itu, di mana itu adalah salah satu penyumbang rempah-rempah terbaik waktu itu. Ya, sehingga Portugis bisa berjaya di sana. Kemudian selanjutnya adalah ekspedisi bangsa Inggris. Nah, persekutuan dagang yang dimiliki oleh Inggris itu adalah EIC. Nah, ini mereka sampai di kepulauan Indonesia, namun setelah itu terdesak oleh Belanda dengan VOC-nya. Akhirnya Inggris memutuskan atau memfokuskan pergerakannya adalah di daerah Asia bagian selatan, daerah India, kemudian yang sampingnya. Maka kalau kita melihat sampai sekarang, budaya
budaya Inggris di daerah India itu sangat-sangatlah kental gitu ya. Bahkan bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang sangat-sangat dipelajari di sana sampai saat ini. Nah, kemudian bangsa Belanda ke Jakarta. Nah, bangsa Belanda itu sampai ke Indonesia itu pada tahun 1959 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, ini sampai di daerah Banten, kemudian nanti ke Jakarta, kemudian setelah itu menguasai daerah Jawa gitu ya, dengan penguasaan daerah-daerah strategis. Setelah itu dari situ Belanda ini mulai menyebarkan ke daerah Sumatera, kemudian daerah Kalimantan, dan akhirnya kalau kita melihat bangsa Belanda inilah yang paling berkuasa di Indonesia dengan VOC-nya. Bahkan teman-teman, VOC ini pernah menjadi perusahaan terkaya di dunia sepanjang masa sampai sekarang masih menjadi paling kaya. Kenapa? Karena dengan praktek atau dengan monopoli industri yang mereka lakukan di Indonesia ini. Nah, ini luar biasa sekali, gitu ya. Semoga mungkin itu materi kita untuk hari ini. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk teman-teman semua. Pembelajaran tentang sejarah ini adalah pembelajaran tentang masa lalu. Apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat sekali untuk menjadi pengingat bagi kita, untuk menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya agar kita menjadi manusia yang jauh lebih bijak. Kenapa sih nenek-nenek kita waktu itu kok bisa terjajah? Ada apa? Gitu ya. Maka jangan sampai itu terulang lagi di masa depan. Maka dengan seperti itu kita akan terus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia.